Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmaulia Putri dengan nomor induk mahasiswa 121202081, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana strategis. Pengertian rencana strategi adalah dokumen perencanaan suatu organisasi atau perusahaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Rencana strategi memberi tempat untuk mencatat misi, visi, nilai-nilai, tujuan jangka panjang, dan rencana tindakan yang akan perusahaan gunakan untuk mencapai tujuan. Konsep rencana strategi ada 3, ada sasaran, visi, dan misi. Sasaran adalah pengembangan dari visi dan misi. Informasi dan konsep yang ada di dalam visi, misi, dan sasaran tidak bisa hanya diidentifikasikan begitu saja, melainkan harus disampaikan kepada seluruh internal perusahaan sebagai sasaran. Sedangkan pengertian dari visi adalah gambaran atau proyeksi masa depan dari hasil misi atau tugas yang dijalankan. Karena itulah, misi dan visi dikatakan saling berkaitan satu sama lain. Konsep visi pada rencana strategi menunjukkan arah tujuan dan bagaimana cara menujunya. Sedangkan pengertian dari misi adalah serangkaian tugas kewajiban seorang individu dalam organisasi atau perusahaan. Tugas yang dimaksud tidak lepas dari rencana strategis yang telah dibentuk. Misi dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dan manfaat rencana strategi. Perencanaan strategi dapat membantu setiap organisasi dalam perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan secara utuh. Rencana strategi juga digunakan untuk menilai serta menyesuaikan arah perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Manfaat perencanaan strategi yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan menetapkan arah bisnis dan membina bisnis proaktif. Peran rencana strategi yaitu sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan, alat pengembangan manajemen, mekanisme untuk berpikir jangka panjang, dan yang terakhir menyamakan persepsi strategi jangka panjang. Proses rencana strategi. Yang pertama, identifikasi posisi strategis. Yang kedua, kumpulkan orang dan informasi. Yang ketiga, lakukan analisis SWOT. Yang keempat, merumuskan rencana strategis. Lalu jalankan rencana strategis dan pantau performa secara terus-menerus. Tahapan rencana strategi menurut Anthony dan Govindarajan tahun 2007. Yang pertama, merancang visi, misi, dan sasaran organisasi. Yang kedua, memahami kondisi organisasi pada saat ini. Yang ketiga, menentukan prioritas kerja. Yang keempat, menyusun rencana strategis pencapaian tujuan berdasarkan prioritas kerja. Yang kelima, memonitor pelaksanaan dan melakukan pembaharuan jika diperlukan. Contoh rencana strategi perusahaan. Yang pertama ada rencana strategis pemasaran. Rencana strategis pemasaran bertujuan untuk menghasilkan penjualan untuk bisnis, baik untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan jumlah pelanggan pada kuartal berikutnya. Perencanaan strategis ini akan membantu untuk meningkatkan penghasilan dan meningkatkan basis pelanggan perusahaan. Yang kedua, ada rencana strategis IT. Seiring dengan perkembangan zaman, industri IT akan terus berubah untuk mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menjadikan bahwa rencana strategis yang ada pada industri IT juga akan berubah-ubah. Untuk rencana strategis pada bidang ini akan melihat 1 hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini dilakukan agar bisnis bisa tetap digunakan untuk menyesuaikan dengan zaman. Yang ketiga, ada rencana strategis untuk lembaga non-profit. Rencana strategis untuk lembaga non-profit atau organisasi nirlaba lebih berfokus pada faktor internal dan eksternal yang dapat memicu untuk menimbulkan ancaman atau tantangan dalam bisnis. Karena struktur organisasi pada lembaga non-profit dapat berubah dengan cepat yang disebabkan beberapa faktor. Maka dari itu, adanya pembuatan rencana ini akan mengatasi adanya perubahan di masa depan. Yang keempat, ada rencana strategis untuk bisnis.
Rencana strategis untuk bisnis umumnya akan mencakup tentang visi, misi, tujuan perusahaan, sasaran konsumen, serta rencana tindakan untuk mencapainya. Rencana strategis digunakan untuk menguraikan strategi untuk pertumbuhan dan kesuksesan di masa depan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.